Halo semuanya, welcome back to another video by WWOlogy. Di video ini, kita akan setup mesin Windows kita untuk C++ development. Untuk kalian para Windows user, jangan khawatir, this will be easy. Langsung aja masuk ke videonya yuk. Oke, pertama, kita akan download text editor kita dulu, yaitu Visual Studio Code (VS Code). Untuk list penuh program-program yang akan kita pakai untuk tutorial series ini, kalian bisa lihat video pertama aku, yaitu Intro to C++. Di sana aku kasih list dan recommended programs untuk tutorial ini. Anyway, langsung aja kalian ke Google, terus ketik Visual Studio Code. Terus klik link yang di atas. Terus klik link download for Windows. Kalau udah, mestinya download kalian akan segera mulai. Nah, cepat enggaknya ini akan bergantung pada kecepatan internet kalian masing-masing. Nah, supaya video ini nggak kelamaan, aku akan skip ke bagian sampai di mana downloadnya udah selesai. Nah, sekarang udah selesai. Kalian buka. Sekarang kalian akan masuk ke installer untuk Visual Studio Code. Ini ada license and agreement. Kalau kalian mau baca silahkan. Pokoknya kalian agree aja. Next. Lokasi instalasi. Kalian kalau mau ganti terserah. Tapi leave as default juga nggak apa-apa. Next. Terus ini next. Nah, ini kalian centang semua. Next. Terus klik install. Kalian tunggu. Sama seperti tadi, biar videonya nggak kelamaan. Aku skip. Nah, kalau udah, itu dicentang supaya launch. Terus finish. Tunggu bentar. Sampai dia buka. Nah, udah buka, berarti Visual Studio Code sudah terinstall. Nah, yang berikutnya adalah compiler. Refresh dikit ya ingatan kalian. Compiler itu program yang akan translate code kita. Jadi, dari bahasa yang begini, dia akan translate ke bahasa yang begini. Nah, kalau compiler untuk Windows, kita better pakai MSVC. Langsung aja kalian ketik di Google Microsoft C++ Build Tool. Terus kalian klik link yang di paling atas ini. Nah, terus download Build Tools. Diklik. Nah, harusnya download kalian akan segera mulai. Tunggu benar. Nah, itu udah. Terus kalian buka filenya. Kalian klik continue. Nah, ini dia akan download. Nah, ini download akan bergantung pada kecepatan internet kalian masing-masing. Kalau udah, dia akan buka kayak semacam Windows gitu. Nah, tunggu bentar ya. Dia akan siapin komponen-komponen yang kita bisa download. Nah, ini. Komponen-komponen ini kita cuma butuh satu. Yaitu yang paling kiri atas, C++ Build Tool. Dicentang. Kalau komponen-komponen yang lainnya, kita nggak perlu. Karena kita cuma akan bikin C++ program. Jadi cuman yang kiri atas saja yang dicentang. Terus kalau udah kalian pastiin kalian punya space yang cukup untuk install 4,85 GB. Kalau udah kalian klik install. Nah, sekarang dia akan mulai. Dan ini akan bergantung pada kecepatan internet kalian lagi. Karena ini dia masih download dan downloadnya size-nya lumayan gede. Nah, selagi kita nunggu, mending kita download yang lain juga. Masuk Google lagi, ketik git download. Enter. Nah, kalian klik link yang paling atas.
Nah, sekarang kalian klik download yang Windows. Oke, sekarang harusnya download kalian akan segera mulai. Kembali lagi, ini download akan bergantung pada kecepatan internet kalian masing-masing. Nah, selagi kita menunggu, mending kita download yang lain juga. Jadi, balik lagi ke Google. Terus kali ini, kalian ketik CMake. Enter. Terus, ini klik download. Nah, sekarang kalian pilih download yang installer ya, bukan yang zip. Nah, ada dua. Ada yang Win64 atau Win32. Ini akan bergantung pada sistem kalian masing-masing. Cara ceknya, kalian klik kanan di logo Windows itu yang di kiri bawah. Terus kalian klik sistem. Nah, dia akan munculkan informasi tentang sistem kita. Kita lihat di system type. Akan ada angka antara 64 bit atau 32 bit. Kalau 64 pakai Win64, kalau 32 pakai Win32. Karena komputer aku Win4, jadi downloadnya yang Win64. Nah, sekarang downloadnya akan segera mulai. Kembali lagi, ini akan bergantung pada kecepatan internet kalian masing-masing. Tapi supaya videonya nggak kelamaan, kita pakai sihir dunia video. Skip. Nah, kalau udah, kalian buka dulu yang Git. Kita buka installernya. Loh, videonya kenapa ya? Oke, udah balik. Nah, udah aman, udah aman. Oke. Sekarang kalian masuk ke Git-nya. Ini ada license lagi. Silakan kalau mau baca. Aku akan skip aja. Next. Nah, ini lokasi instalasi, biarkan tetap sama. Next. Terus, ini centang yang atas ya. Additional icons on the desktop. Next. Nah, ini juga biarkan biasa aja. Next. Terus, nah untuk yang ini sebenarnya terserah kalian. Kita nggak akan terlalu mengotak-ngatik ini. Cuman untuk future use, mending kalian pakai code. Soalnya kalau yang lain, itu lebih kayak command line. Jadi kalau nggak kebiasa, susah. Kalau udah, next. Terus, yang ini biarin yang tengah aja, yang recommended. Next. Terus ini juga next. Biarin aja kayak biasa. Terus ini juga sama, biarin kayak biasa. Kita nggak akan terlalu banyak otak-atik setting ya. Datang dari sananya, itu udah oke kok. Next. Ini juga next. Nah, untuk yang ini, kita pakai yang bawah aja, karena itu lebih baru. Terus next. Next. Dan terakhir, install. Nah, dia akan mulai proses untuk install. Tapi kita skip lagi. Oke. Kalau udah, kita klik finish. Terus kalian cari di start menu Git. Kalau ada muncul Git cmd, Git bash, Git GUI, berarti Git udah terinstall di mesin kalian. Nah, kalau udah, sekarang install CMake. Buka tadi installernya. Terus kalian akan dibawa ke Windows ini. Nah, klik next. Terus ini ada license. Kalau kalian mau baca silahkan. Pokoknya yang penting di agree aja. Kalau udah di next. Nah, untuk ini kita pilih yang tengah aja. Kecuali kalau kalian mungkin ada banyak yang pakai komputer kalian. Mungkin kalian mau tambahkan yang ketiga aja, jadi cuma untuk kalian aja. Tapi kalau enggak, kalau kalian yang pakai komputer itu sendiri, ini kalian pakai yang tengah. Nah, kalau udah kalian next. Terus, untuk yang satu ini, biarkan aja. Next.
Terus kalian klik install. Dia akan mulai proses instalasi. Tunggu bentar. Nah, kalau udah kalian pencet finish. Terus kalian di desktop harusnya ada ikonnya CMake. Kalian pencet. Kalau jalan, berarti CMake sudah terinstall. Nah, sekarang cuma tinggal MSVC. Tergantung kecepatan internet kalian, bisa jadi udah selesai, bisa jadi belum. Karena emang itu download size-nya gede. Tapi kalau udah, kalian akan muncul Windows ini yang akan minta untuk kalian restart komputer karena dia sudah selesai install. Jadi kalian restart aja. Kalau udah selesai restart, berarti MSVC juga udah selesai. Oke, kalau udah sekarang kita cuman tinggal sisa setup Visual Studio Code yang kita udah download tadi. Kita udah download Git, kita udah download CMake, MSVC juga udah selesai, kita udah setup semuanya. Sekarang cuma tinggal Visual Studio Code. Nah, yang pertama kali kita harus lakukan untuk setup Visual Studio Code adalah download plugin atau dalam nama lain extension yang kita perlu untuk kita tulis program C++. Jadi kalian pergi ke kiri yang kotak-kotak itu, diklik C++ Microsoft install. Terus CMake Tools Microsoft juga install. Terus GitLens Eric Amodio install juga. Terus GitGraph mhucci sama install. Terus bracket pair colorizer carinya pakai nama bracket. CoinRats install. Terus indent rainbow otherwhat install. Kalau udah, kalian klik yang titik 3 di atas ini. Kalian klik yang show install extensions. Kalau kalian udah ikutin, harusnya ada 6. Ada bracket pair colorizer, C++, CMake Tools, GitGraph, GitLens, dan yang terakhir indent rainbow. Jadi total ada 6. Kalau udah, langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah download GitHub repository yang kita udah bikin dari hari kemarin. Nah, kalian buka yang di atas. Terus, kalian masuk ke website kalian, yaitu GitHub, yang ada repository kalian. Terus kalian klik di yang ada code itu, tanda panah bawah. Kalian copy link yang ada. Nah, terus kalian Ctrl Shift P. Terus ketik git clone. Nah, terus kalian paste linknya. Dia akan download repository kita. Nah, kita pilih lokasinya di mana. Ini terserah kalian. Tapi kalau aku biasa bikin suatu folder di desktop, namanya dev. Nah, semua project coding aku biasa taruh di sini. Tapi kembali lagi ini optional, ini terserah. Kalau aku sukanya begini, jadi aku pilih itu. Terus kalau udah select repository location, nah dia akan download repository kita. Terus kita klik open. Tunggu bentar. Nah, sekarang repository kita udah terdownload. Kita bisa lihat dari readme.md-nya. Ada deskripsi yang kita kasih waktu itu. Ya, dari CPP bersama WWOlogi. Nah, berarti repository kita udah sekarang terdownload. Langkah kita selanjutnya adalah Ctrl Shift P, CMake, Quick Start. Kalian kasih nama terserah project kalian. Kasih nama hello underscore world. Terus pilih antara bikin library atau executable. Bedanya apa? Kalau library itu kita kayak bikin alat bantu. Jadi program kita itu akan membantu programmer lain untuk membuat executable yang akan sampai ke end user. Sementara kalau executable, kita langsung bikin program yang orang akan langsung pakai. Jadi ke end user langsung. Beda ya. Nah, untuk tutorial ini kita bikin yang executable. Nah,
Dia akan mulai configure project kita. Dia akan generate beberapa code dasar. Selagi kita nunggu, kita hapus dulu beberapa bagian, dirapiin dulu. Yang bawah sama yang atas ini kita nggak perlu. Terus ini optional, cuman aku biasa suka lakuin begini. Jadi main CPP aku taruh tengah, terus hello world di atas. Jadi langsung kelihatan ya, executable-nya namanya hello world, dibangun dari main.cpp. Nah, terus kita tunggu sampai dia selesai configure. Kalau pertama kali emang agak lama. Nah, ini udah. Terus ini yang pop up ini langsung aja yes sama allow. Nah, terus kita lihat main.cpp file kita. Nah, inilah code C++ kita. Ini yang pertama kali dibikin oleh CMake untuk kita kickstart. Jadi pertama-tama, awal mula. Kita rapiin dulu dikit. Ini dihapus. Terus kita tambahin tulisan di bawahnya. Return. Terus caps lock exit underscore sukses. Titik koma. Terus kita Ctrl Shift P lagi. Kita klik CMake build. Atau kalau kalian mau pakai shortcutnya F7 juga boleh. Sama aja. Enter. Dia akan bangun project kita. Tunggu bentar. Nah, kalau udah selesai, di bawah itu ada tulisan exit code 0. Kalau exit code 0 berarti build kita berhasil, nggak ada error. 0 itu maksudnya berhasil. Kalau ada, kita Ctrl Shift P lagi. Kita ketik CMake run without debugging atau Shift F5. Kita enter. Nah, kalau udah keluar di terminal, hello world, berarti program kita udah berhasil jalan. Kita udah keluarin hello world di terminal, berarti mulai next video kita udah bisa mulai untuk melakukan coding. Sekian dari video ini. Kalau kalian suka, tolong like, share, and subscribe. Untuk next videonya, kita mulai akan masuk belajar coding dari bahasa C++. Kita akan mempelajari sintaks-sintaks dasarnya dulu. And then, from the next video onward, kita akan belajar fungsi-fungsi dan masuk ke yang advance. Oke. I'll see you on another video. Bye.